Assalamualaikum, Bu. Kenapa sih, Bu? Disamualikumin bukan dijawab waalaikumsalam gitu. Ini suami pulang bukannya happy, seneng gitu. Kenapa sih kok malah cemberut? Ada apa sih, Bu? Bu, pelan-pelan dong. Kamu kenapa sih? Ayah lihat deh, si Ria tuh habis sakit dan dia langsung dibeliin tas sama suaminya. Kamu mana beliin aku tas? Boro-boro. Oh, jadi kamu pengen tas juga? Ya iya dong ya, aku mau. Pada saat aku sakit aja emang kamu pernah mikirin aku? Gak pernah kan? Apalagi ulang tahun. Mana pernah kamu ingat? Aku pernah kok kasih kamu hadiah. Ya, kamu kan ngasih aku mukena. Emangnya aku pakai mukena? Mukena juga nggak kepake, akhirnya aku kasih ibu kan? Terus kamu kasih aku baju gamis. Emang kamu pikir aku ibu-ibu pengajian dikasih baju gamis? Astagfirullahaladzim. Nih, kamu lihat. Tasnya udah bulukan. Masa aku pakai setiap hari ini aja? Pokoknya aku minta beliin tas baru. Iya Bu, maafin aku ya, maafin aku. Aku belum bisa beliin kamu tas baru. Gini nih Bu ya, hari-hari aja kadang-kadang kita nih kekurangan uang. Gaji aku belum cukup, cicilan motor. Sabar Bu, kita nih hidup pas-pasan. Sabar. Emang kamunya aja nggak niat ya? Kalau kamu emang niat beliin aku tas baru, pasti kamu bisa kok. Bu, aku mau kerja Bu, baju aku Bu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay! Ayah! Lagi main enak ya. Lanjut ya. Bu. Buat Ibu. Wah, kamu beliin tas yang aku mau ya? Makasih ya, ini kan tasnya mahal banget. Alhamdulillah kalau kamu suka. Buat kamu, aku usahain. Makasih ya. Sebagai seorang istri, aku juga pengen dimanjain suami. Pengen hidup bahagia. Pengen dihargai sama orang-orang di sekeliling aku. Tapi aku nggak sadar. Semakin aku turuti nafsu itu, semakin buta mata hatiku. Sampai-sampai aku menjerumuskan suamiku ke dalam perangkap hutang yang sangat besar. Dinda, sini sebentar Dinda. Dapat Jeng? Nah, ibu-ibu, kenalin ini Jeng Dinda, warga sini juga. Kita ajak ke arisan kita aja yuk. Nggak usah deh, Jeng. Arisan kita kan mahal, nanti dia nggak kuat bayar lagi. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk yuk, Dinda. Nggak usah deh Jeng, aku buru-buru. Oh, si ibu-ibu tadi pengen bikin arisan ya? Emang arisannya berapa sih Jeng? Cuma 5 juta kok. Kalau Jeng Dinda mau ikut, nanti saya daftarin. Nggak usah deh Jeng. Soalnya ibu-ibu yang tadi kan juga nggak ngajak aku, jadi aku nggak mau ikut arisannya. Ya udah kalau gitu nanti kalau Jeng Dinda tertarik, saya daftarin. Bilang sama saya ya. Ya udah, makasih ya Jeng. Ya. Bu Dewi, Apa kabar, Mbak? baik. Silakan masuk Bu. Nggak usah, Mbak. Di sini aja adem. Saya nggak lama-lama kok. Saya cuma mau ngasih tahu kalau rumah ini mau saya jual. Dijual? Loh, emangnya kenapa Bu? Ada beberapa alasan saya. Di antaranya saya mau pindah ke Makassar, Mbak. Mau menetap di sana. Kalau Mbak Dinda mau, boleh rumah ini dibayarin, Mbak. Tapi kalau bisa, bulan depan saya sudah terima uangnya.
Emangnya rencananya mau dijual berapa, Bu? Murah Mbak, anak saya bilangnya 650 juta netnya. Bu, ibu mau kemana sih Bu? Aku tuh capek hidup kayak gini terus tau gak ya? Aku malu sama tetangga. Tetangga tuh udah ngomongin aku. Katanya aku tinggal di rumah kontrakan. Belum mampu beli rumah sendiri. Tapi kan kita bisa bicarain masalah ini baik-baik Bu. Alah, aku bosan dengerin omongan kamu. Kamu bilang selalu ngomongin baik-baik. Masalah itu bukan cuma hanya diomongin ya. Harus diselesain. Kamu tuh cuma ngomong doang, gak pernah ada bukti nyata. Ya terus ibu maunya gimana? Tadi siang Bu Dewi tuh ke rumah. Kata Bu Dewi, kita itu harus segera ninggalin rumah ini karena rumah ini mau dijual. Dan satu-satunya cara supaya kita nggak keluar dari rumah ini, kita harus beli rumahnya. Nah sekarang lebih baik kamu pikirin deh, gimana caranya supaya kamu bisa beli rumah ini buat aku. Bu, tolong ngertiin aku dong Bu. Gimana caranya aku harus beli rumah ini sekarang juga? Buat beli tas kamu aja, aku harus ngutang pakai kas kantor. Kas bengkel tuh aku hutangin. Itu demi beliin tas kamu doang. Sekarang kamu maksa-maksa minta soal rumah. Pokoknya ya, kalau kamu nggak bisa beliin rumah ini buat aku, kita akan pisah selamanya. Ayo Akbar, kita ke rumah nenek. Sayang. Bu, tunggu dulu Bu, tunggu. Jangan pergi Bu. Oke, aku bisa pinjam uang kas lagi Bu. Tapi mungkin hanya cukup buat bayar DP KPR-nya aja Bu. Nanti coba aku ngomong sama teman aku yang ada di bank. Nah gitu dong, sekali-sekali kamu nurut omongan istri. Iya Bu, tapi ini cara yang tidak baik Bu. Aku mengkhianati kepercayaan yang diberikan sama Pak Budi. Meminjam uang tanpa izin. Kalau sampai ketahuan aku bisa dipecat Bu. Kamu nih gimana sih ya? Ya jangan sampai ketahuan dong. Yaudah sayang, yuk kita masuk lagi ke dalam, nggak jadi ke rumah nenek. Akhirnya rumah Bu Dewi dibeli oleh suamiku. Walaupun mencicil melalui bank dan memakai uang bengkel untuk membayar DP rumahnya. Ya, ayah kok kelihatannya nggak seneng banget sih rumah ini jadi milik kita. Harusnya ya seneng dong. Ini kan impian aku dari dulu. Akhirnya kita punya rumah sendiri. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Cuma masalahnya sekarang nih cicilan aku jadi nambah. Cicilan bayar rumah, cicilan bayar kas ke bengkel. Sementara gaji aku nih nggak cukup. Ya, kalau emang orang kantor ayah itu nggak tahu ayah ngambil uang kasnya, ya buat apa dibalikin sih ya? Ya itu sama aja aku mencuri dong. Nauzubillah min zalik, nggak mau. Udah deh, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini ngapain sih ya? Ngapain lagi kamu jadi tukang ojek online? Bikin malu aja. Emang nggak ada pekerjaan lain? Apa salahnya jadi tukang ojek, Bu? Kan halal. Daripada aku jadi kurir narkoba, kamu mau? Iya, aku tahu halal memang, tapi kan aku malu kalau sampai teman-teman aku tahu. Emang kamu nggak bisa apa nyari pekerjaan yang gaji lebih gede gitu? Jadi teknisi apa kek? Bu, nggak gampang Bu cari kerjaan zaman sekarang Bu. Semua orang tuh berlomba-lomba pengen cari pekerjaan. Apalagi aku Bu, cuma lulusan SMA. Sarjana aja aku enggak. Halah, payah kamu. Belum dicoba udah pesimis. Satuan gak dijual Bu, kalau tomat kiloan. Bang, belikan salmonnya dong. Nggak ada Bu, saya nggak jual yang begituan. Kalau mau cari ikan salmon sih Jeng di supermarket. Kalau di sini Betul, mana Bu. ada. Oh iya Jeng, Jeng bayarin rumahnya Jeng Dewi ya? Kok tahu sih? Ya tahu dong. Emang udah nggak ngontrak lagi Jeng? Ya enggak lah. Tadinya sih saya pikir-pikir beli rumah di sini atau enggak. Soalnya saya ngincer tanah yang di sana tuh. Harganya tuh kan mahal Jeng, 5 miliaran. Iya, saya tahu kok. Tapi kok malah beli rumahnya Jeng Dewi sih? Ya nggak apa-apa, ini buat sementara aja. Nanti apartemen aku laku, aku pindah deh ke sana. Oh ya Jeng, ikutan arisan yuk. Yang tiap bulannya itu 5 juta. Gimana ya? Sebenarnya aku sih udah banyak arisan sama teman-teman yang lain. Cuman ya bolehlah. Emang arisannya mulai kapan? Minggu pertama bulan depan Jeng. Ya udah, oke. Kamu dari mana aja sih ya? Kok baru pulang jam segini? Ibu lupa ya. Kan aku udah bilang, mulai sekarang setiap pulang kerja aku lanjut ngojek. Ini jaketnya. Besok-besok sebelum kamu pulang ke rumah, kamu lepas dulu nih jaket ojolnya. Jangan sampai ibu-ibu yang lain lihat, aku malu tau nggak? Ya emang kenapa sih Bu? Kalau ibu-ibu komplek ngeliat aku ngojek. Ya pokoknya aku nggak mau, aku malu. Dan inget ya,
Aku minta uang tambah 5 juta sebulan untuk aku arisan sama ibu-ibu komplek di sini. Astagfirullahaladzim, Bu. 5 juta, Bu. Gaji aku aja nggak nyampe 5 juta. Lagian kenapa sih, Bu? Ngapain Ibu pakai ikut-ikut arisan sama ibu-ibu komplek? Ya nggak bisa gitu dong ya, kalau aku cancel semuanya. Aku malu dong, nanti disangka ibu-ibu itu aku nggak bisa mampu bayar arisan. Ya terus emang kenapa? Memang kenyataannya kita nggak mampu kan? Udahlah Bu, apa adanya aja, bersyukur sama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dikasih kesempatan. Udah gitu aja. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus sediain aku uang untuk arisan, titik. Tanpa sepengetahuan aku, ternyata malam itu Mas Eri pergi keluar rumah untuk ngojek lagi. Dan sewaktu dia ngantar penumpang, dia ketemu 2 orang begal yang hampir aja mengambil nyawanya. Untung ada warga sekitar yang melihat dan menolong Mas Eri. Warga itu juga yang mengantar Mas Eri ke rumah sakit. Aduh, ini gimana bisa sampai kayak gini sih ya kejadiannya? Ngapain sih kamu keluar tengah malam? Maafin aku, Bu. Aku putusin buat ngojek lagi. Soalnya kita butuh uang tambahan, Bu. Gak apa-apa lah, aku tidurnya kurang. Tapi yang penting semua kebutuhan kamu terpenuhi. Ya udah, terus kalau udah kayak gini kejadiannya kamu mau bilang apa? Apa kamu masih bisa nggak nyari uang tambahan? Udah nggak bisa kan? Terus kamu pikir nggak bulan depan kita mau makan apa? Harus puasa. Terus gimana sekolahnya Akbar? Apa harus diundur lagi jadi tahun depan? Kamu tuh kadang-kadang nggak pakai pikiran sih ngapa-ngapain. Harusnya kalau kamu mau cari bisnis tambahan, tuh kamu bisnis apa yang lebih oke? Jangan jadi ojek online. Tuh contoh tuh suaminya si Ria. Udah bisnis properti, bisnis kuliner. Hebat kan? Nggak kayak kamu cuma tukang ojek online, bikin malu tau nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Eri. Aduh, kenapa sih si Ria pakai bawa ibu-ibu kompleks sini lagi? Mereka kan jadi tahu kalau Mas Eri ini dirawat di kelas 3. Oh, jadi kayak kelihatan orang miskin deh. Atau dia sengaja kali ya mau bikin aku malu. Kita semua kesini turut berduka atas musibah yang menimpa keluarga kalian. Iya, makasih ya Ria. Oh iya, ini ada sedikit uang. Mohon kamu diterima dan jangan tersinggung ya. Aduh, maaf ya Jeng, tapi saya nggak biasa nerima uang kayak gitu. Maaf ya Jeng, kita bukan menghina loh. Ini bentuk perhatian dan simpati kita aja kok. Keluarga lain juga sering kita bantu. Iya udah deh, makasih ya Jeng. Jeng Dinda, kok suaminya dirawat di ruangan seperti ini? Apa nggak sumpek dan bau ya? Campur sama pasien lain gitu? Oh, ini sih cuma sementara Jeng. Tadi mau ngambil kelas yang VIP tapi penuh, jadi sementara tunggu sini. Nanti kalau udah ada ruangan yang VIP langsung pindah kok, ya kan ya? Ah, gitu ya Jeng ya? Oh iya Jeng, ini jam besoknya udah habis loh. Iya. Ya udah kalau gitu maaf nggak bisa lama-lama. Kami permisi dulu. Makasih ya Jeng. Semoga cepat sembuh Mas Erinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ya. Uangnya lumayan banyak loh, ada 3.500.000. Alhamdulillah, Bu. Asik nih, uangnya bisa aku pakai untuk beli baju sama sepatu baru aku. Apa nggak sebaiknya uangnya kamu simpan aja dulu? Mungkin bisa dipakai buat nambah-nambah arisan kamu itu tuh. Nggak bisa dong ya. Kalau aku pakai baju baru, sepatu baru, itu semua buat namanya siapa? Nama kamu juga kan yang bagus. Ya udah deh ya, aku pulang dulu. Kasihan Akbar sama neneknya doang. Besok pagi aku kesini lagi ya. Bu, tapi aku masih ingin ditemani sama kamu. Ah, kamu tuh manja banget sih. Cuma sakit kayak gini doang. Kalau kamu butuh apa-apa tuh, kamu tinggal panggil suster. Yaudah ya, assalamualaikum. Iya, makan dong biar cepet sembuh. Waalaikumsalam. Ya sayang. Halah, udah tahu kita lagi butuh duit, pakai sakit segala lagi. Iya Bu, maaf, aku belum bisa kerja. Kamu tuh kalau sakit tuh jangan dimanja dong, kamu tuh harus kerja. Sakit kok dimanja sih Bu? Ayah kan sakit, jadi harus istirahat dong Bu. Akbar denger ya, kalau ibu lagi ngomong sama ayah, kamu jangan pernah ikut campur ya. Iya Bu, minta maaf. Ya, sekarang kamu bisa dong bangun, terus kamu berangkat kerja. Bu,
Ini loh Bu, ini luka yang bekas sabetannya itu yang masih sakit banget. Jadi kalau aku terlalu banyak gerak, makin sakit. Baru sekali loh, aku denger laki-laki semanja kamu. Sakit kok dimanja kayak gini. Ya, kalau kamu nggak kerja, gimana kita bisa bayar cicilan motor kita, utang-utang kita, dan sebentar lagi aku tuh arisan loh ya. Kita harus bayar juga. Iya udah Bu, bayarnya pakai uang sumbangan yang dari ibu-ibu aja. Itu aja dulu dipakai. Uang sumbangan yang dari ibu-ibu. Nih, kamu lihat ya, udah aku beli sepatu baru, baju baru. Emangnya aku mau pakai baju yang itu aja dari kemarin? Pokoknya ya, aku nggak mau tahu. Hari ini kamu udah harus bisa kerja. Ya, kamu masih aja sholat sih? Bu, sholat kan wajib hukumnya. Mana ada sih sholatnya pencuri itu diterima sama Allah? Astagfirullahaladzim Bu, jangan ngomong gitu dong. Daripada kamu mikirin sholat terus dan sholat kamu nggak diterima, lebih baik sekarang kamu narik ojek online, Gi. Kasih aku waktu 1 hari lagi ya buat istirahat. Punggung aku masih sakit banget Bu. Kalau aku gerakin terlalu banyak, ntar malah tambah kenapa-napa lagi. Ya, kamu ini udah berapa hari lo nggak kerja? Mungkin nggak kamu ngumpulin uang 5 juta dalam 1 minggu untuk bayar arisan aku dengan Gojek kamu ini? Kayak jalan satu-satunya kamu ngambil uang kas bengkel kamu aja deh. Karena cuman itu jalan satu-satunya untuk mecahin masalah kita. Saat itu yang aku pikirkan cuma kebutuhan pribadiku supaya dihormati oleh orang-orang. Suamiku menurut sama aku. Mungkin karena gak ada pilihan lain. Karena dia takut aku mutusin pergi lagi dari rumah. Jadilah aku pergi arisan dengan hasil pinjaman uang kas bengkel suamiku. Tapi ada kejadian yang gak mengenakan. Di hari pertama aku kumpul bersama ibu-ibu komplek itu. Aduh Jeng, dimulai arisannya, dikocok. Sebentar ya Jeng, tunggu Bu Harun. Soalnya katanya lagi kejebak macet, ada kecelakaan. Terus gimana dong? Katanya sih dia mau ninggalin supirnya terus naik ojek ke sini. Nah, itu Bu Harun. Jeng. Duh, maaf ya, aku terlambat. Jeng, aku ada cerita loh. Tadi pas aku kesini, akhirnya kan aku naik ojek online. Terus pas aku lihat drivernya, bikin aku kaget loh, Jeng. Sampai aku foto bareng. Coba pengen tahu deh. Assalamualaikum. Bu. Kamu tuh gimana sih ya? Bikin malu aja. Masalah apa lagi, Bu? Kamu tau gak sih ya? Kamu tuh pakai ngojekin Bu Harun dan kamu pakai foto-foto segala lagi sama dia. Dan foto kamu diliatin ke ibu-ibu arisan yang lain. Bikin malu tau gak? Bu, penumpang kan aku nggak bisa memilih, Bu. Semuanya udah diatur sama aplikasi. Lagian, ya menurut aku apa salahnya kalau Ibu Harun ngajakin foto, ya udah. Terus aku juga kan kagak tahu kalau seandainya foto itu mau dikasih lihat sama semua teman-teman arisan kamu. Pokoknya ya, aku nggak mau lagi ngeliat kamu ngojek online. Aku minta kamu berhenti. Ya bisnis kan perlu modal, Bu. Kita nggak ada modal. Ya udah, kamu pinjem lagi aja ke bengkel. Siapa tahu aja bisnis kamu itu bagus dan kamu bisa ngebalikin uangnya ke bengkel kamu. Udah Bu, cukup. Aku udah nggak mau minjem lagi sama bengkel. Udah terlalu banyak utang aku di sana. Nanti balikinnya aku makin pusing sendiri. Ya udah deh, gini aja. Kamu mau tau nggak bisnis apa yang cocok buat kamu orang yang nggak ngerti bisnis? Lebih baik kamu narik taksi online deh. Taksi online itu aku harus punya mobil, sedangkan aku nggak ada kendaraan, nggak punya mobil. Ya ampun Ayah, masa harus aku kasih tahu lagi sih caranya gimana? Tadi kan udah aku jelasin, kamu pinjem uang dulu sama bengkel kamu, nanti kalau kamu uangnya udah cukup, kamu balikin modal usaha kamu ke bengkel kamu. Beres kan? Lagian ya, untuk taksi online itu lebih aman kok daripada kamu ngegojek online. Jeng, besok datangnya ke rumahku. Emangnya ada acara apa? Syukuran kecil-kecilan, ya paling manggil ibu-ibu pengajian sini.
Dan aku juga ngundang anak yatim. Insya Allah aku mau umroh sama suami. Wah hebat ya, Jeng Ria itu rezekinya nggak ada habis-habisnya. Alhamdulillah. Rencananya juga saya mau pergi umroh kok. Tapi mau beli mobil baru dulu, baru deh pergi umroh. Wah, alhamdulillah ya Jeng. Semoga semuanya dilancarin sama Allah. Abis dapat warisan ya Jeng ya? Kok tahu? Tapi aku dengar-dengar suaminya Jeng Dinda itu montir ya, plus tukang ojek. Masa iya sih tukang ojek sama montir bisa bayar umroh sama mobil baru gitu? Suami saya itu bukan montir, tapi kepala montir. Lagian suami saya itu kan kerjanya di bengkel besar, bukan di bengkel kecil. Mobil yang datang juga tuh mobil mahal-mahal loh. Oh iya, Jeng Ria, suaminya masih bisnis kuliner kan sama properti. Hebat banget ya. Alhamdulillah masih Jeng. Ya udah deh Jeng, aku masuk dulu ya. Jeng Dinda, jangan lupa ya besok datang ke rumahku. Insya Allah aku datang ya. Ya Jeng. Ya. Wah, kamu beneran beliin mobil buat aku. Makasih ya. Aku seneng kalau kamu seneng. Terus ini kamu beliin mobil aku pakai uang kas bengkel kamu lagi? Aku ada cara lain. Oh ya? Bisnis. Wah, makasih ya. Aku pengen coba masuk ke dalam mobilnya ya. Iya, coba aja. Oh bagus. Demi memenuhi kebutuhanku, dia mulai coba-coba bisnis. Tapi bisnisnya ini jauh dari rahmat Allah. Dia menipu customernya dengan mengganti mesin mobil customer dengan yang palsu. Ya, tanpa aku sadari, aku sudah merubah suamiku dari pribadi yang soleh dan jujur menjadi seorang penipu. Nah Jeng, saya minta doanya ya. Semoga selama perjalanan umroh saya sehat walafiat dan pulang kembali ke tanah air. Saya titip doanya Jeng Dinda, biar kita bisa nyusul ke sana. Pasti. Oh iya, Jeng Dinda pakai paket travel haji apa? Aku pakai travel Aulia Haji Umroh. Semoga aja Jeng Dewi nggak ketipu seperti saudara-saudara kita yang lain ya Jeng. Ya silakan diminum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Akbar, sayang. Ya? Si, Gaya udah pulang. Iya dong. Nih, sayang. Ayah bawain mainan baru buat kamu. Yeay, makasih ya ya. Akbar ke kamar dulu ya. Iya. Udah main di kamar ya. Ya, uang untuk bayar travelnya udah ada kan? Bu, maafin ayah ya. Di kantor lagi ada masalah. Emangnya kenapa ya? Begini Bu, Pak Budi balik dari Malaysia dan dia ngecek pembukuan kantor. Katanya perusahaan rugi senilai 1 miliar rupiah. Miliar? Kok bisa? Kan kita pakai uang kantor nggak nyampe segitu ya? Iya, uang yang aku pinjam dari kas kantor memang senilai 500 juta. Tapi Pak Budi udah ngancem kalau sampai ada yang ketahuan korupsi bakal dipidanain Bu. Terus gimana dong uang untuk bayar travel umrohnya? Mana tadi aku udah bikin acara lagi sama ibu-ibu. Kan malu ya. Kamu udah dapat kopernya? Udah. Aku ada ide. Jeng Dinda mau berangkat malam ini juga Jeng? Iya Jeng, insya Allah pesawatnya berangkat jam 2 dini hari. Oh gitu. Maaf ya Jeng nggak bisa nganter kalau malam gini. Sebenarnya pengen banget nganter Jeng. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting doain aja supaya umroh istri saya lancar. Amin. Yuk, mari. Ya udah Jeng, salam buat Jeng yang lainnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Jeng. Dengan terpaksa untuk menutupi rasa malu, aku pergi jauh, seolah-olah mau pergi umroh. Dan ternyata selama aku pergi, permasalahan suami aku di bengkelnya semakin rumit. Dia terancam akan dipenjara. Bu. Teman satu kantor aku udah ditangkap sama polisi, Bu. Ditahan? Iya. Terus kamu gimana? Ya dengan sangat terpaksa aku ngaku sama Pak Budi, Bu. Pak
Budi kecewa berat sama aku. Aku minta waktu sama Pak Budi selama 1 bulan buat nyelesain masalah ini. Aku cicil, Bu. Terus kamu mau bayar Pak Budi tuh pakai uang dari mana ya? Ya, dengan sangat terpaksa, Bu. Rumah sama mobil harus aku jual. Enggak. Aku nggak setuju. Aku nggak mau barang yang udah kita miliki sekarang kamu jual lagi. Kenapa kamu nggak minta aja sih uang sama ibu kamu? Atau kamu jual aja tuh rumah ibu kamu? Kan ibu kamu punya warisan dari almarhum bapak kamu. Kan lumayan buat nambahin kita. Loh ini apaan ya? Ya perabotan dari rumahnya ibu. Rumahnya ibu kan mau dijual. Jadi perabotannya aku kosongin. Terus jadi peralatan ibu mau ditaruh di rumah kita? Mau taruh di mana ya? Rumah kita kan sempit. Ya udah, nanti biar aku jual perabotannya. Ibu ikhlas kalau memang perabotan ini harus dijual. Yang penting masalah kamu itu cepat selesai. Makasih ya, Bu. Emangnya rumah ibu laku berapa sih? Dibeli sama Pak Budi 320 juta. 320 juta? Berarti uangnya masih kurang 180 juta dong ya? Ya gimana, terpaksa. Buat nambahin kurangnya, mobil aku jual. Lo nggak bisa dong, masa mobil aku yang dijual, kenapa nggak motor Raya aja? Motor? Berapa sih harganya motor? Mana cukup? Makanya kalau kamu itu ada masalah atau keperluan yang lain, kamu nggak usah ambil jalan pintas. Kamu minta sama Allah, cuma Allah yang dapat memberikan jalan keluarnya. Jangan pernah merasa nggak ada cara lain selain meminta kepada Allah. Baik, Bu. Mari, Bu. Udah? Kamu ngapain? Aku mau jual mobil. Apa mau jual mobil? Loh jangan dijual dong mobilnya. Nanti kalau kamu jual, tetangga-tetangga pada tahu dong kalau kita ini lagi kena masalah keuangan. Kenapa sih? Cuma pikiran tetangga aja yang kamu pikirin. Kamu tuh nggak mikir pikiran aku apa? Aku nih lagi kena masalah, kena kesulitan. Loh, kamu jadi kasar sih sama aku? Capek aku bersikap kayak gini sama kamu. Aku nih udah turutin semua keinginan kamu, mulai dari mobil, rumah, arisan, segala urusan masalah tetangga semua. Aku turutin, tapi nih ya, sekarang gara-gara kamu aku jadi kena masalah. Oh, jadi kamu nyalain aku? Harusnya kamu yang berkaca. Kamu itu nggak pintar cari uang, nggak bisa ngebagian istri. Kenapa kamu? Kamu tampar aku? Nih, tampar. Ayo, jangan dibawa BPKB-nya. Sejak kebocoran uang kas diketahui pemilik bengkel, Mas Eri jadi stres dan gampang emosi. Tiba-tiba saja aku merasa takut dan gak siap kehilangan Mas Eri. Dan kasihan dengan nasib Akbar kalau kami harus bercerai. Ya kayaknya... Kayaknya mulai sekarang aku pengen coba untuk kerja deh. Hitung-hitung buat nambahan penghasilan kita. Kamu mau kerja apa? Ya kerja apa aja ya, yang penting kan halal. Maafin aku ya. Aku nggak bisa jadi suami yang kamu idam-idamkan. Sekarang semuanya terserah kamu aja. Aku harus berangkat kerja dulu ya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kamu betah ya kerja di kantor ini. Iya, makasih ya. Kamu udah mau dengerin semua cerita aku. Tapi aku berharap cerita aku cuma sampai di kamu aja ya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Apaan sih kamu? Nggak perlu makasih gitu deh. Kita kan udah temenan dari kecil. Jadi kamu udah aku anggap sebagai saudara sendiri. Insya Allah rahasia keluarga kamu aman sama aku. Makasih ya Ria. Oh iya, minggu depan kayaknya aku belum bisa bayar arisan dulu deh. Udah kamu gak usah khawatir, nanti aku talangin dulu. Kamu tenang aja ya. Makasih ya. Sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, kamu udah pulang? Iya udah Bu. Dinda, itu kok meteran kamu bunyi terus ya? Oh itu tandanya udah mau habis listriknya Bu. Nanti Dinda telepon Mas Eri deh biar minta beliin sekalian ya.
Iya, dari tadi ibu telepon Eri itu kok nggak bisa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ari, kok baju kamu pada kotor gini? Kenapa? Iya Bu, tadi aku habis ngejar copet. Handphone aku dicopet Bu. Terus, jadi handphone kamu hilang dong ya? Iya. Ya udah deh nih, mendingan kamu pakai handphone aku aja dulu. Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Itu punya kamu. Nggak apa-apa kok ya. Aku kan kerja nggak butuh handphone. Kalau kamu butuh handphone nih. Ya udah deh, aku lanjut kerja lagi ya. Terus, yang beli voucher listrik itu siapa? Aku nggak ada uang Bu. Biar aku aja Bu yang beli. Biar aku aja ya. Makasih ya. Aku lanjut kerja lagi ya. Iya. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong pengajuan saya kamu email segera ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Aduh. Maaf. Biar saya yang bereskan, Mas. Roy? Dinda, kamu kerja di sini juga? Iya. Maaf ya Roy, aku buru-buru. Sebentar. Dinda, boleh aku minta nomor handphone kamu? Karena sebentar lagi sekolah kita mau ada acara reuni. Aku mau ajak kamu ke acara itu. Maaf Roy, tapi aku nggak megang handphone. Karena handphone aku lagi dipakai sama suami aku untuk sementara. Oke. Ini kartu nama saya. Saya harap kalau kamu udah punya handphone, kamu bisa menghubungi aku ke nomor itu. Loh, kamu kerja di sini juga? Iya, saya juga kerja di sini. Oh, oke, aku simpan ya. Ya. Din. Maaf, kita udah lama gak ketemu. Gimana kalau aku traktir kamu untuk sekedar makan malam? Atau mungkin ngobrol-ngobrol sebentar di kafe? Maaf Roy, aku nggak bisa soalnya kasihan anak aku sendirian. Gimana kalau aku antar kamu pulang? Nggak usah Roy, aku bisa pulang sendiri, makasih ya. Assalamualaikum. Saat aku mulai takut kehilangan keluargaku dan mulai berubah, datang ujian untukku. Aku bertemu dengan Roy, mantan pacarku waktu SMA dulu. Kehadirannya menawarkan apa yang selama ini aku tuntut kepada Mas Eri. Mbak Dinda, Ada titipan nih. Titipan? Dari siapa ya? Ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Maksud kamu ngasih aku handphone ini apa? Dinda, kalau kamu balikin barang ini, aku akan taruh lagi barang ini ke meja kamu. Karena HP ini sudah saya kasih ke kamu, yang artinya barang ini milik kamu. Roy, tapi aku nggak mau berhutang budi sama siapapun. Kamu nggak perlu merasa berhutang budi, karena aku senang membantu kamu. Kenapa ya? Aku datang-datang marah-marah. Besok hari terakhir aku harus melunasi hutangku yang 120 juta. Sementara sekarang aku cuma punya uang 3 juta. Oke. Udah puas kamu sekarang? Udah senang? Nikmatin nih sekarang semua hasil keinginan kamu. Rumah, mobil, semuanya kamu nikmatin. Besok biar aku sendiri yang tanggung akibatnya. Aku akan hidup di balik jeruji besi. Ya Allah, ternyata masih kurang 117 juta lagi. Aku harus kemana ya cari uang untuk bantu ayah? Gimana pun juga kan ini semua salah aku. Aku pinjem sama Jengri aja kali ya. Dinda, sekarang ini waktu yang tepat untuk bicarakan masalah kamu.
Kamu lagi ada masalah apa dengan rumah tangga kamu? Sebenarnya aku lagi ada masalah ekonomi di keluarga aku. Dan aku mau minta tolong sama kamu. Kamu gak usah sungkan-sungkan sama aku. Kalau bisa, pasti aku bantu kamu. Aku mau pinjam uang, Roy. Berapa? 117 juta. 117 juta. Kamu mau aku transfer kapan? Hah? Kamu bisa bantu aku? Aku butuhnya sekarang, Roy. Aku akan bantu kamu. Kamu tulis aja nomor rekening kamu di handphone aku. Aku akan transfer kamu hari ini. Tapi aku masih nggak enak. Aku takutnya keluarga kamu keberatan. Keluarga yang mana? Aku ini masih single. Maaf, Roy. Aku akan minta sekretaris aku untuk transfer e-banking ke kamu hari ini. Ya. Makasih ya, Roy. Aku janji aku pasti akan ganti. Dinda, kamu nggak perlu sungkan untuk itu. Aku senang banget udah bisa bantu kamu. Senyum kamu masih sama seperti yang dulu ya. Kamu masih cantik. Maaf ya, Roy. Sekarang aku harus pamit pulang soalnya aku mau ngecek transferannya dari kamu. Gimana kalau aku antar kamu? Nggak usah. Nggak enak sama suami aku. Kamu bukannya lagi ada masalah sama suami kamu? Iya sih. Dinda, kamu tahu sampai sekarang kenapa aku masih belum punya seorang istri? Karena sampai sekarang belum ada seorang wanita yang bisa menggantikan kamu. Aku harap pertemuan kita kali ini nggak sia-sia, tapi ini adalah jodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya tadi aku udah transfer ya 117 jutanya. Alhamdulillah, makasih ya. Uangnya udah langsung aku transfer ke Pak Budi. Ngomong-ngomong, kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Aku tadi pinjam sama teman-teman aku ya. Alhamdulillah, makasih ya. Kamu sama teman-teman kamu udah bantuin aku buat lolos dari masalah ini. Iya ya, karena aku sadar semua masalah yang terjadi sama kamu ini kan gara-gara aku. Ayah, Ya sayang. kapan aku masuk sekolah? Sayang, sabar ya. Ayah kumpulin uang dulu, nanti daftarin kamu masuk sekolah ya. Janji ya, ya. Antarin aku ke sekolah. Iya sayang, pasti ayah antar. Sabar ya. Ganti yang pinter sekolahnya ya. Belajar. Loh, kamu udah punya handphone? Iya ya, aku nyicil sama teman kantor aku. Ya sebentar ya, aku ada telepon dari bos. Ya. Sini saya. Halo? Halo, Dinda, kamu lagi ada di mana? Kamu bisa ke kafe tadi sebentar? Aku masih ada di sini. Aduh maaf ya mas, kayaknya nggak bisa deh. Loh, kenapa? Tapi aku masih mau ketemu sama kamu. Aku jemput kamu ya. Jangan mas, sekarang aku lagi sama suami aku. Kalau begitu, besok aja pulang kantor. Aku jemput kamu setelah kamu pulang kantor. Dan kamu nggak boleh nolak lagi ajakan aku kali ini. Ya udah, oke. Oke, kita masuk. Kamu mau pesan minuman atau makanan apa lagi? Biar aku pesannya sekalian. Enggak Roy, aku lagi nggak pengen makan dan pengen minum. Dan aku nggak punya banyak waktu. Kamu mau ngomong apa? Enggak, aku cuma pengen ketemu kamu doang kok. Sekalian aku juga pengen membantu kamu untuk ke pengadilan.
agar masalah kamu sama suami kamu cepat selesai. Maksud kamu? Dan supaya kita bisa cepat menikah juga. Siapa yang mau nikah? Ya? Jadi kamu mau nikah sama dia? Enggak ya, kamu jangan salah paham dulu ya. Jadi ini suami kamu yang brengsek itu. Berani ngomong gitu ya, sama gue? lepas ya. Berani lo ngomong gitu sama gue? Hah? Apa? Kamu pengen pukul saya? Silahkan pukul saya. Saya bisa penjarakan kamu karena itu. Ya udah ya, lepasin. Ayo jangan emosi di sini ya. Jadi selama ini kamu selingkuh sama dia? Hah? Dinda pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Ayah, aku cuma temenan sama dia, kamu jangan salah paham ya. Teman, kamu pikir aku meminjamkan uang 117 juta dan aku menganggap kamu seorang teman? Jadi duit 117 juta dari lo? Kalau kamu tidak bisa membahagiakan Dinda, lebih baik kamu segera tinggalkan dia. Karena Dinda lebih bahagia bersama saya. Ya tunggu ya. Ayah. Dinda, aku pinjamkan kamu uang 117 juta. Aku masih berharap sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Roy, maaf Roy. Aku merasa keluarga aku lebih berharga dari semuanya. Dan aku janji aku akan segera melunasi hutang aku yang 117 juta itu sama kamu. Ayo sayang. Eri, kita mau kemana? Udah Bu, ikut aja. Sayang. Makasih ya. Ayah, Akbar, Ibu, Ayah, Akbar, Ayah, Akbar, Ayah, Akbar tadi kemana? Akbar kamu di mana, Nak? Ayah, Akbar? Dinda. Dinda, kamu kenapa? Dinda, kamu kenapa? Anak aku, Jeng. Anak aku dibawa kabur sama bapaknya. Soalnya bapaknya curiga kalau aku ini selingkuh sama orang lain. Ya udah, nanti kita cari sama-sama ya. Sekarang masuk dulu yuk. Gak enak lihat orang. Yuk. Aku menyesal apa yang sudah terjadi karena kesalahan aku sendiri. Aku minta tolong Ria untuk bantu cari Akbar dan Mas Eri. Ria menyebarkan foto Akbar dan Mas Eri di sosial medianya. Dan alhamdulillah foto itu viral. Jadi cuma selang waktu 2 hari kami udah dapat kabar di mana Mas Eri, Akbar dan Ibu berada. Dan aku langsung meluncur ke tempat itu. Gimana ya, Ria ya? Itu Mas Eri. Ya, Ayah tunggu ya. Ya, Ayah. Ya tunggu ya, aku bisa jelasin ya. Ayah tolong berhenti ya, dengerin aku dulu ya. Ya. Ya, aku mau bicara ya, tunggu ya. Aku mau jelasin semuanya ya. Ya, aku mohon berhenti ya. Mas Eri, tunggu Mas Eri. Ya. Ayah tunggu. Ria kejar ya. Mas Eri. Eri, lebih baik kamu selesaikan rumah tangga kamu dulu dengan Dinda. Kamu nggak bisa menghindar seperti ini, masalah tidak akan cepat selesai, Nak. Udahlah Bu, nggak usah dipikirin Bu. Itu perempuan tidak tahu diri. Udah, ikut aku aja Bu. Kita mau kemana? Udah ikut aja. Ya. Aku mohon ya, tolong jangan pisahin aku sama Akbar ya. Nggak usah. Ayah, kita mau kemana ya? Udah sayang, ikut aja sama ayah. Ayo. Akbar, Mas aku mau sama kamu, jangan pernah pisahin aku sama Akbar, Mas. Udah, nggak usah urusin hidup kita. Pergi aja sana kamu sama selingkuhan kamu.
saya. Akbar, Bu. Ya, tunggu ya, aku bisa jelasin semuanya ya. Jangan tinggalin aku, Akbar. Bu. Ayo Akbar duduk, Akbar. Akbar duduk. Ayo kasihan Akbar ya. Duduk sayang. Ya jangan pisahin aku sama Akbar ya. Ibu. Ria, tolong bantuin aku kejar Mas Eri ya, Ria ya. Eri, pelan-pelan. Eri, pelan-pelan. Ibu takut. Mas Eri. Iya, Bu. Ayah, ya tunggu ya. Akbar, Ibu. Aku bisa jelasin semuanya. Tunggu, kalian jangan pergi. Akbar. Mas Eri. Akbar. Allah Akbar, Allah. Ya. Akbar, sayang. Dok, anak saya kenapa, Dok? Anak ibu tidak apa-apa, hanya mengalami sedikit luka di dahi. Kalau gitu, saya permisi dulu. Ya, aku benar-benar minta maaf ya sama Ayah. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa ya sama Roy. Aku hanya menolong kamu aja, makanya aku pinjam uang sama dia. Dan aku udah janji kok sama Roy kalau aku akan mengganti uang yang 117 juta itu ya. Uang 117 juta gimana balikinnya? Sekarang aku rela kok ya, kalau memang Ayah mau jual rumah. Karena aku sadar Ayah, Akbar, itu harta yang paling berharga buat aku. Aku gak bisa hidup tanpa kalian. Maafin aku ya. Aku juga minta maaf sayang. Maafin aku gak bisa jadi suami yang baik. Gak bisa jadi suami yang seperti yang kamu inginkan.